Pak Denny. Ya, kenapa? Pak, panggil aja. Gimana calon tong? Oh kan. Menurut Anda? Begini, saya perkenalkan diri dulu ya. Ya. Saya ada Cak Lontong, salam lemper. Saya dari peneliti angkuh, rusuh kalau udah deket subuh. Disingkat apa tuh? Tiang rubuh. Tiang rubuh. Kalau saya lihat dari tadi yang dibicarakan ini sebenarnya masih abstrak ya. Pendapat masing-masing yang ukurannya itu abstrak. Kita bicara area yang sudah itu bukan area kita sebenarnya. Beramal itu kan bukan urusan orang lain. Betul. Kalau kita melihat seseorang beramal, kita berpikiran pengen dipamerkan. Itu juga bukan urusan kita. Iya. Ada yang lebih tahu persis itu benar-benar beramal atau hanya tidak pamer. Iya. Ya kan? Iya. Bukan kita. Kalau kita menjudge seperti itu, kita dapat keuntungan apa? Iya kan? Iya. Selama kita tidak dirugikan, sebaiknya kita tidak mencampuri itu. Tapi kalau Anda mau beramal, berbuat baik, ya sudah, beramal aja. Tanpa mikir. Iya. Tanpa harus mengenal siapa yang Anda beri. Tanpa harus tahu latar belakangnya. Kalau memang mau niatnya sih, ya udah. Itu nanti ada yang ngitung kok. Kan saya kan, kalau dapatnya berapa kan kita kumpulkan, saya yang ngitung. Loh, kamu tuh jadi gimana sih, koordinator pengemis atau gimana? Nah itu jangan dibahas. Kalau nggak syuting gitu kayaknya. Kenapa saya tahu itu? Iya. Karena menurut survei saya, di lingkungan saya sendiri, 20 tahun ini di Indonesia, itu kemiskinan menurun. Jadi kita nggak perlu khawatir. Bagus dong, menurun. Bagus apanya? Saya lihat sendiri dari kakek nurun ke bapaknya. Itu turunan. Itu turunan. Kali ini maksudnya secara persentase menurun. Berarti sudah... Yang bilang secara persentase menurun siapa? Kemiskinannya yang menurun. Dari kalimat Bapak. Tadi kan Anda kalau misal berbicara seperti ini kan ada kalimat-kalimat yang ada bobotnya, begitu menurun tuh berarti kemiskinan keseluruhan. Kan saya tidak mau menyebutkan jumlah, persentase, angka. Itu yang namanya profesi pengemis itu turun-temurun. Nah, itu kan versi Bapak. Apa sih ini? Begini Pak, tapi prinsipnya kita ingat filosofi yang bagus sekali ya. Kalau kita melihat orang tidak bisa makan dan tidak bisa mencari makan, itu jangan diberi ikan dan nasi. Iya. Karena itu hanya bisa dia makan sehari. Iya. Tapi berilah dia pancing atau kail. Itu akan lebih lama. Coba bayangkan, ikan sama nasi dimakan sehari habis. Habis. Pancing itu dimakan lama habisnya itu. Maksudnya bukan itu. Dikasih pancing supaya dia bekerja mencari ikannya. Dulu saya dikasih pancing saya makan, pantesan memang lama habisnya. Lu memakan pancing lagi. Itu maksudnya. Kadang-kadang orang ada yang nggak ngerti kan, kita harus paham. Tapi intinya apa? Iba dan kasihan itu beda dengan peduli. Yang harus kita miliki adalah rasa peduli. Peduli, iya. Bukan iba atau kasihan. Iba, kasihan itu urusannya hati. Iya betul. Tapi kan itu yang mengasah empati itu supaya kita jadi peduli adalah memang awalnya dari rasa iba itu. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga tradisi. Makanya ajarkan ke anak untuk punya rasa peduli. Makanya kalau saya ngajak anak saya jalan-jalan, walaupun naik mobil ya, pamer. Ria itu namanya. Nah ini. Kenapa sih naik mobil dianggap pamer? Ya kan Anda. Orang yang naik Metro Mini teriak-teriak, aku nggak nganggep dia pamer. Iya. Metro Mini angkutan umum. Metro Mini mobil atau bukan? Mobil. Terus bedanya apa dengan saya naik mobil? Oh maksudnya dia naik kendaraan umum. Terus ngomong dia siapa mobil. bilang Pak? Oh apa? Busway. Oh. Transjakarta. Tapi gaya Anda itu seolah-olah Anda naik mobil itu yang nggak enak. Lu tuh miskin tapi sombongnya minta ampun. Dosanya 2 kali itu. Pak, itulah kelebihan saya. Jangan menghalangi kelebihan orang dong. Iya. Yang penting itu rasa peduli. Percuma Anda punya rasa iba, rasa kasihan tapi tidak ada peduli. Oh, enakan rasa kari ayam dong. Iya sih. Karena begini, kalau bedanya orang yang sukanya hanya iba dan kasihan dan orang yang peduli itu secara fisik bisa kita bedakan. Dari mana? Kalau melihat sesuatu yang sifatnya menyedihkan, orang kelaparan, orang minta-minta yang sifatnya mungkin menyedihkan. Orang iba kasihan tuh yang diambil sapu tangan, Pak. Iya. Karena dia gampang nangis dulu. Tapi kalau orang yang peduli, yang diambil dompet.
Iya. Tapi jangan sampai saking pedulinya dompet orang lain yang Ya, diambil. enggak, itu copet. Itu copet itu namanya. Maksudnya dia langsung bergerak untuk menolong. Itu yang penting. Iya. Dan kalau jadi ngomongin wayang. Ya. Bener dong, Mek. Tadi copet. Itu cepot. Cepot. Ini copet. wah, Pak Jarwo ini gimana sih telinganya? Komeng yang ngomong. Hah? Anda nggak dengar. Uhuy. Copet. Maksudnya Saya yang copet. disalahin. Tadi pada prinsipnya sebenarnya jangan pernah menutup yaitu pikiran-pikiran positif yang ada dalam diri Itu. kita. Karena yang namanya pikiran positif itu, positif terhadap orang, terhadap masalah yang kita hadapi, itu adalah kunci yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat.